Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semuanya. Berarti semester 4 ya? Nanti di mana? 4 ya? Ada di semester 4 masuk lagi kok? 4 ya? Bisa ada salah masuk. Saya kira semester 6. Jadi gini, tadi kita akan bahas salah satu kalau saya sudah tahu. Yang pertama-tama adalah selama di Anda sudah masuk di FKWNS sudah saya berusaha. Kenapa pun FKWNS kan termasuk SK Belanda ya, tahu lah. Sekarang ini berapa? FKWNS sendiri ini berapa? Satu dari mana? Kalau di Indonesia kan ada yang kumulatif. Yang jelas kalau ngalahin UI kan susah sekali karena apapun UI berdiri tahun berapa? UNS berdiri tahun berapa di UNS? UNS berdiri tahun kira? UNS tahun berapa? UNS? Ya, ada sekolah Islam. Kalau UGM tahun berapa? UNS ya, saya tidak tahu. Mungkin orang tuanya Anda, orang tua Anda saya tahu berapa? Yang golongan muda. Ada anak nomor 1. Anak pertama anak nomor 1, anak sulung. Anak sulung berarti ibu Anda kisarannya usianya di bawah saya. Tahun berapa? Tahun 76, ini tahun 76. Ya, ini tahun 76. Kalau UI aja stoknya tahun berapa? Berarti ibaratnya itu simbah sama si cucu. Ini susah. Kalau dia kan sekitar tahun 46, jadi memang kita masuk golongan yang belakang. Kalau belakang tapi kan ring di atas, ya. Itu aja. Saya juga kalau di sini, saya kalau di sini kan, kalau di sini semua, ya. Apapun dari ke UNS. Kalau mana-mana dari UNS, saya dari UNS di S3-nya bagus lagi. Jadi harapan saya nanti Anda juga kalau lulus bisa sekolah spesialis ya profesi guru pas kemudian sekolah spesialis dan apapun pengen saya adalah Anda jalannya pergi di dokter umum ya, mau sekolah S2, S3, mau mas, mau jadi direktur, mau jadi pejabat apapun itu pilihan Anda ya. Dan harapan saya jangan sampai berhenti hanya di dokter umum ya gitu ya. Jadi cita-citanya tinggi sekali dan harapan saya adalah FKW itu yang ada nomor 1, bukan pilihan dari pilihan siapa, orang tua Anda, pasangan Anda atau siapa masuk FKW. Sama belum masih kita tapi saya ceritain dulu. Kalau saya ambil banyak kuliah keluarga ya ini masih sama dengan sama zaman saya kuliah cuma ini diganti. Ada AC-nya, tutupan, jadi gini aja. Ya jelas gedungnya masih sama. Saat sini berarti berapa tahun yang lalu? 33 tahun yang lalu. Ya. Berarti Anda mungkin belum lain. Ya, oke ya, berarti kesempatan ini saya sudah saya akan cerita tentang masalah imunofisiensi. Hari ini kan ada imunofisiensi. Saya seorang spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam itu nanti terbagi banyak divisi. Jadi nanti ada, saya kan ada alergi imunologi, biasa ada alergi imunologi, terus kemudian gastroenterologi, ada hematologi, terus kemudian endokrin. Jadi sekitar ada 11 divisi. Jadi penyakit dalam itu terbagi sampai 11 divisi. Nanti seperti misalnya Anda kenal spesialis bedah, kan ada bedah umum, bedah ortopedi, terus
kemudian ada bedah saraf, bedah onkologi, tumor itu, jadi sudah terbagi-bagi. Yang ortopedi sendiri nanti terbagi, misalnya ada ortopedi bagian spine, ya bagian tulang belakang, ada bagian semu saja, dan bagian head tangan saja, sudah seperti itu sekarang ya. Kalau saya kan ada, nanti lihat, ini KAI ya, konsultannya ada biologi. Jadi konsultannya banyak, jadi ada 11 konsultan yang di dalam. Ini untuk sekedar Anda biar tahu bahwasanya nanti kalau sekolah jangan hanya cukup dokter umum top gitu ya. Kalau bisa sih melanjutkan yang lain, dan saya yakin bisa. Apalagi sekarang mayoritas yang sekolah adalah ya saya yakin orang tuanya pada mampu semua. Yang beda dengan waktu masa sekolah beda. Ini lebih banyak laki yang perempuan ya, 1/3 ya. Kalau zaman saya masih banyak laki-laki dibanding perempuan, sekarang lebih banyak perempuannya. Karena apa? Laki-laki jarang pada mau sekolah kedokteran kan lama ya. Pengennya kan cepat. Kalau ada jadi sekolah kedokteran kan paling nggak berapa tahun nanti, 3,5 tahun, terus 2 tahun, terus intensif, terus yang lain, berarti paling cepat 7 tahun setengah Anda baru bisa menghasilkan uang ya. Bayangkan dengan yang teman Anda nanti yang fakultas lainnya, Anda isi segala macam, kurang itu duit, tapi yang lain sangat bisanya yang kebetulan dia sudah kerjakan, kalau kebetulan dia udah bisa terakhir Anda kan belum bisa. Jadi makanya kemungkinan besar karena itu salah satunya. Dan yang kedua kali, memang jumlah demografi penduduk kita kan lebih banyak wanita dibanding laki. Yang jelas adalah lebih tekun wanita dibanding laki. Tapi kalau cerdas beda ya. Jadi jangan patah semangat yang laki. Kalau wanita kan lebih mayoritas dia pintar karena rajin. Tapi kalau laki-laki itu pintarnya orang cerdas beda ya. Oke ya, salah satu karena saya mengurusi alergologi adalah terkait masalah sistem imun. Jadi saya ngurusi penyakit-penyakit autoimun, alergi, imunofisiensi, imunofisiensi salah satu juga nanti ada HIV dan sebagainya ya. Tapi kalau HIV nanti saja ada yang menyampaikan dari dosen yang lain. Oke, imunofisiensi ya. Imunofisiensi Anda sudah tahu imunofisiensi itu apa? Yang jelas, pokoknya kalau sistem imun itu begini, cara paling gampang. Sistem imun tubuh kita kan memiliki kekebalan. Anda sudah tahu, ada yang sistem imun apapun masuk tubuh kita, mau makanan, minuman segala macam itu kan di dalam tubuh itu akan direspons. Itu aja seperti itu tubuhnya ya. Anda makan, Anda minum pun yang paling gampang, Anda hamil pun juga ada di respon. Responnya kalau orang hamil apa? Dari sistem tubuh kita mereject, nolak. Salah satu tanda nolak apa? Anda muntah, mau lemes segala macam itu ada tanda-tanda sistem imun Anda bekerja. Ya. Kalau mau hamil ada gejala macam-macam kan aneh. Jadi itu sistem imun ya. Sistem imun itu ada yang nanti bawaan, ada yang namanya innate dan ada yang adaptif. Pernah diajari yang sistem imun gitu kan, yang di semester 1 kita datang ya. Diajar, pokoknya sistem imun ya, nampak ya. Saya ajari ilmu ini, ingat-ingat ya. Sistem imun ada 2 ya. Ada sistem imun innate sama adaptif ya. Innate kan banyak sekali. Hafalkanlah yang sedikit. Kedokteran itu hafalannya banyak. Anda saya harapkan punya jembatan ledin. Tahu jembatan ledin? Kalau cara menghafalkan susah, ya. Karena banyak sekali. Tetapi pesan saya dan juga sampai nanti kalau Anda sampai dari dokter muda adalah jangan sekali-kali Anda sering buka HP ya. Paham? Maksudnya kalau bisa itu Anda sering mengambil otak Anda sendiri. Jangan sampai nanti misalnya Anda itu meriksa pasien, tanya dok, ini saya gejala seperti sakit apa-apa, terus nanti Anda buka HP, dilihat. Kalau itu ibaratnya Anda jadi pasiennya, Anda
kira-kira percayakan dokter enggak? Itu ya. Jadi bisa adalah berlakulah seperti Anda mau diperlakukan ya. Jadi kalau bisa ya Anda sudah belajar gitu. Sering tatap muka. Karena sekarang itu di HP kan semua ada ya. Ya nggak ada pada HP. Semua ada. Nggak bawa dompet aja tenang selama masih bawa HP. Tapi begitu nggak bawa HP, bawa segala macam dompet, tetap Anda tetap stres, yakin, ya kan? Itulah makanya kalau misalnya nanti ada seperti itu, kalau bisa belajarlah yang bagus, ya. Harapannya buatlah paling gampang apalah. Nah, sistem imun itu kan ada dua, innate dan adaptif. Yang banyak itu yang innate, yang hafalkanlah yang khusus namanya adaptive immune system. Adaptif itu hanya ada dua, sel T sama sel B. Paham ya? Sel T dan sel B itu yang adaptif. Berarti kalau nanti ada pilihannya, ini yang termasuk sistem imun yang innate yang mana pokoknya Allah dan sel T sel B berarti bukan. Anda menyebutkan ada basofil, eosinofil, monosit, makrofag, NK sel, kemudian sitokin, terus ada pokoknya berarti bukan sel B, berarti maksudnya ini. Paham ya? Jadi itu ya, sel sama sel B. Nah kalau ini ya kalau di sini dilihat ini kan, nah, ini ada dua aja ya. Kalau ini imunologinya, kita lihat di sini. Ya. Ini sistem imun yang ini ya. Sudah paham sekali. Jadi ada gitu ya, sel T sama sel B berarti sel ini T sama B. Nanti kita ceritakan. Ini kita ke ini dulu ya. Ini masel itu terkenal sekali. Anda tahu masel kalau orang alergi kan hubungannya dengan masel mas ya. Jadi kalau orang alergi yang ada hubungannya dengan IgE itu hubungannya dengan sel mas ini ya. Neutrofil, makrofag. Ini pernah lihat di PK kan, pernah melihat sendiri kan? Pernah praktikum di PK ini? Belum ya, nanti Anda lihat saya ini kaset. Kalau PK itu ada asistennya dari masih kan? Sudah ada ya? Semua asisten ya? Semua sama masih ada yang kaset ya, pokoknya itu ada. Pokoknya ini sistem yang ini. Mari kita lihat, nah di sini kalau dilihat, jadi gini, sistem imun ini itu kalau tentara itu seperti pasukan reguler. Pasukan reguler berarti ya sing kayak infanteri, kostrat, seperti itu ya. Nah kalau yang ini yang adaptif itu berarti dia yang pasukan khusus, sel T sel B itu pasukan khususnya, kopassusnya. Jadi apapun yang masuk tubuh kita, bakteri, virus, patogen, jamur segala macam masuk, pasti sistem imun ini akan bereaksi, ya. Dia akan mengenali dulu bagaimana mengenali, kemudian ditangkap, dipresentasikan. Ya dia akan macam-macam ini, ya. Jadi yang respon cepat adalah yang ini. Dia masuk, apapun masuk langsung dibuka. Oh ada neutrofil dekat situ, makrofag monositnya datang. Kalau monosit di dalam jaringan namanya makrofag, dia akan reaksi, mengeluarkan sitokin segala macam. Nah, setelah nanti yang ini bekerja, kemudian dia akan mengirimkan sinyal, ya, setelah itu sitokin manggil ini sel T sama sel B. Kelebihan ini adalah apapun yang masuk pokoknya diterjang aja. Bagaimana dieliminasi? Karena dia bukan bagian dari tubuh kita, ya. Tapi kalau yang ini dia itu selektif ya, yang khusus namanya khusus, ya. Jadi apapun kalau misalnya ini ada bakteri A, ya, A masuk, ini semua mau A, B, C semua sikat. Nah, suatu saat ada masuk A lagi. Ini kerja sel T sel B memori terhadap A tadi itu sudah mulai bekerja. Tapi kalau yang masuk B, si A yang diam saja sel T sel B nya. Nah ya, itu yang dia harus yang khusus spesifik. Karena dia menghasilkannya antibodi yang spesifik. Jadi misalnya
kita alergi TB masuk, nah itu si sel B itu menghasilkan sel T memori, B memori dengan IgE yang spesifik terhadap TB. Paham ya? Tapi nanti kalau misalnya yang masuknya itu ayam, ini nggak kerja. Ya, kalau tubuh kita belum ada memori sel terhadap ayam, bentuk dulu memori sel. Kalau tadi ini sudah bekerja dulu unitnya, kerja dulu, dia baru masuk. Nah nanti kalau sudah di tubuh itu sudah ada memori terhadap tadi, oh ini sama dengan yang dulu. Nah dia langsung tanpa melalui ini saja dia sudah langsung respons. Ya, ya itu tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya. Ini kita secara simpel, padahal nanti kalau secara benar lebih kompleks lagi. Ini hanya kita buat sederhana saja seperti itu. Ya. Dan kerjanya adalah kalau ini dia itu dalam waktu cepat, jadi dalam waktu beberapa saat itu masuk sampai beberapa jam kemudian dia ingin kerja. Nah, namanya kan dia harus mendalami dulu, mempelajari. Nah, yang bisa long life ya ini yang sel T yang ada di sini yang nanti bisa jangka panjang. Kalau ini kan enggak, apapun masuk sikat dan gitu. Ya, apapun yang masuk tubuh kita dan dikenal tidak dikenal tubuh kita, tapi ada benda asing, benda patogen berarti disikat. Itu ini. Ya, tadi ininya banyak sekali dari yang tadi ya. Ini salah satu ada dendrit sel. Ini kan juga sebenarnya ada makropak musik di ini salah satu APC nanti ya, yang mempresentasikan cekel presentasikan cekel. Jadi kan kita itu reaksikan seperti ini. Misalnya ya, ibu Anda masak opor ya, masak opor. Anda di sini, terus ditelepon, oleh produk ini ada opor, mau makan enggak? Anda bisa makan enggak? Nah, berarti harus ada yang membawa, ya. Namanya APC-nya, dia presenting cell, ya. Dan yang bawa siapa? Bisa GoFood, Gojek, pokoknya pengantar lah. Jadi DC-nya salah satu APC-nya. Jadi yang mengangkat nanti yang mempresentasikan seperti itu, cara sederhana seperti itu. Gitu ya. Jadi tubuh kita itu sistem imunnya sangat kompleks sekali, detail sekali, ya. Kita berbicara tentang situs itu, tapi secara garis besar seperti itu ya. Terus kemudian ya itu juga sama. Jadi ini juga sama, nanti ada ini memori, ada juga ada memorinya. Terus kemudian yang ini apapun bisa sama ya. Terus tubuh kita gini, ini juga. Jadi kita punya keseimbangan ada 4. Ya, sistem itu tubuh kita itu ada 4 sehingga membuat kita keseimbangan. Seperti meja kakinya 4, kursi kan kakinya 4. Jadi yang pertama adalah ada THL/1, THL/1, THL/2, THL/17, sama dinosaurus T-Rex. T-Rex kan dinosaurus T-Rex, T-regulator, sel T-regulator. Jadi ada TH/1, TH1, TH2, TH11, TH11 sama T-Rex. Ini seimbang untuk kita, ya. Makanya kalau ada apa-apa pasti berguncang dari salah satu itu. Mau dia mau geser ke inflamasi maupun anti-inflamasi, mau dia nanti jadi membaik tidaknya dari geser tadi, nanti digeser-geser tadi, ya. Oh dominan dia ke alergi atopi, yang kedua dominan. Autoimun juga tadi sana. Nanti kalau mau infeksi TH/1 geser, ya. Tapi dengan bantuan dari T-regulator T-Rex tadi, itu. Terus kita ini ya, ini peran sistem imun sama ya, dengan bagaimana ini banyak. Jadi mau dari infeksi, mau tumor dan sebagainya, ya. Terus yang penting adalah di sini. Mana yang untuk informasi ya, ini dapat informasi ya. Respon juga tidak. Ini juga sama, misalnya nanti kalau tadi yang cangkok ya, cangkok itu kan sama dengan orang hamil juga sama ya. Kita cangkok ginjal mau cangkok hati sama. Nanti kan ada cek dari tubuh kita. Ya. Hamil kan
juga sama, berarti dicek. Terus kemudian yang ini inflamasi, ya saatnya nanti ada ke arah autoimun, ya, yang autoimun. Jadi ya, kita cerita autoimun sebenarnya. Itu ya, jadi begitulah kita cerita sistem imun secara sederhana sebelum kita masuk ke namanya imun defisiensi, ya. Jadi biar tahu Anda itu seperti sistem imun seperti apa. Dan lebih kompleksnya, Anda tahu reaksi hipersensitif tipe ada berapa tipe? 4 ya. Itu 4 gimana? 1, 2, 3, 4 itu top. Tidak ada tambahan. Dan 4 ABCD tidak ada. Ya. Singkat jadi sudah diajari. Ingat juga kalau dari saya juga sekalian cerita. Kan ada dulu ya. Kemudian dibagi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dibagi dari 1, 2, 3, 4A, B, C, D, ya, itu ya. Sekarang terminologi terbaru untuk 2024 yang adalah mungkin belum sampaikan ya, karena ada versi hasilnya. Reaksi tipe 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7. Ingat ya, yang saya terbaru. Tidak apa-apa kan, mungkin belum diajari, tapi ini saya kasih info, ya. Itu seperti itu. Ingat ya, kalau dulu seperti tadi, karena ada reaksi tipe 1, 2, 3, 4, kemudian kenapa jadi karena di reaksi tipe 4 itu kan ada peran sel T dan ada banyak, terus terbagi jadi 4A, 4B, 4C, 4D, ya. Nah sekarang yang baru adalah 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, reaksi tipe 5, 6, 7. Ya, berpaham ya, tadi berulang tak tanya ya pokoknya pada sini berkata ya, sana juga betul ya, udah tahu ya, jadi ya reaksinya saya nggak akan ajari kan bukan topiknya, tadi saya akan ajari kan yang ada ngajari tentang reaksi hipersensitif itu berapa semester berapa sudah lewat ya kemarin, nah, tidak apa-apa ya, jadi tapi anda harus tahu yang terbaru ya, paham ya, sudah saya akan cerita. Oke, ini gabungan dari semuanya, ya. Gabungan dari semuanya. Kasih 1, 2, 3, 4, ada saja ada semua di sini. 5 juga, ya. Ini semuanya ada. Kalau sekedar dilihat, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini kan ada level 1 dan level keseimbangan sebenarnya, ya. Keseimbangan nanti ini dibantu oleh nanti ada regulator yang akan geser ini ke sana sini apa? Sama level 17, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini kalau di mana antibody ini bisa kan, ya, di atas saya mas. Level 2 ini kan reaksi tipe 1, ya. Tipe 1 itu gini. Terus saya kasih ini aja. Tipe 1 dilihatnya hanya IgE sel mass, ya, karena ada sel mass sel, ya kan. Kemudian IL4 dan IgE itu Pak, ya. Jadi yang dihafal itu Pak. Jadi kalau reaksi tipe 1 itu perannya adalah IgE, ya, karena ada IgE kan itu cara menghafal. Kalau 2 dan 3 itu IgG, IgM komplement. Ingat ya, 2 dan 3 cara menghafalnya. Jadi kalau tipe 1 itu hanya IgE sel mass. Kalau 2 dan 3 adalah IgG, IgM dan komplement. Itu di reaksi tipe 2 dan 3, ya. IgG, IgM, komplement. 2, 3. Nah itu untuk yang 2 itu nanti ada 2 pathway, dua jalur. Satu yang tadi ini ada apa dengan cinta? ADC, tapi tidak ini ADCC. Pernah dengar ADCC? Pernah dengar atau pernah tahu judul lagi ADC? Film. Pernah dengar? Itu film apa sih? Ya, ada ADC. Kalau di sini ada Ibu Indonesia Megalis. Ini ADCC. Ya. Ada model ADCC. Pathway 1 itu lewat komponen nomor 8, nomor 9 itu yang pathway 1.
Terus yang kedua nanti lewat jalur ADCC itu komplement 567 ya, 567 IgG GM komplement 567 berarti pathway untuk ADCC ya. Terus nanti kalau yang IgG GM dengan komplement 89 itu pathway nomor 1 dari reaksi hipersensif tipe 2. Karena komplement 89 itu sifatnya dia itu langsung sinkronis, jadi menghancurkan inisial. Tapi kalau ADCC ini, kalau orang saya istilahnya nabok nyilih tangan gitu. Jadi Anda mau pukul seseorang tapi menyumbang orang, itu ADCC ya. Karena yang merusak sel adalah NK sel, bukan IgG GM dan komplement ya. Kemudian yang reaksi tipe 2 dan 3 itu, yang 3 adalah mayoritas autoimun ada di reaksi tipe 3. Mayoritas autoimun di situ sekitar 1/3/4 ada di reaksi tipe 2 itu autoimun ya. Sekitar autoimun di situ. 4 ada tapi sedikit. Jadi kalau banyak autoimun kan ada lebih dari 150 jenis autoimun. Anda pernah tahu ya autoimun yang Anda tahu apa nih? Yang Anda tahu hanya lupus ya, lupus tok gitu ya, lupus dapat apa. Jadi ada lebih dari 150 jenis autoimun. Dan Bapak Anda minimal sudah tahu ada lupus ya. Padahal itu banyak, nanti tak sebenarnya ya. Jadi nanti reaksi tipe 4 nanti ada sel T, mungkin ada sel T, berbagai ABCD dan nanti seterusnya banyak. Kita cerita tentang imunodeficiensi, jadi tadi masalah sistem imun tubuh kita ingat ya, ada innate, adaptif dan sebagainya, dan bagaimana keseimbangannya ya. Nah, permasalahan itu akan jadi kalau tidak seimbang atau mengalami gangguan. Defeknya itu sesuatu yang, oh ya, ilmu kedua di kedokteran adalah ada namanya primer dan sekunder. Ingat ya, primer dan sekunder. Misalnya ada hiperaldosteronisme sekunder atau primer, hiperestrogenisme sekunder atau primer. Jadi ada primer dan sekunder ya. Ingat-ingat ya, primer dan sekunder. Cara menghafalkannya, primer itu biasa ini apa nih? Gawat lain ya, gawat lain mengintai biasanya ya. Kalau sekunder itu berarti ya dapatan, didapat. Tapi kalau autoimun ya primer itu tunggal, kalau sekunder itu nanti dia bagian dari yang primer tadi, jadi mau double gitu. Kalau sistem imun seperti itu, siji pemerintah bawaan, yang satunya adalah yang sekunder nanti adalah hanya dapatan setelah dia punya berbagai macam komorbid. Misalnya ini, ada seseorang dengan penyakit multidisease lebih dari 2-3 penyakit, nah, pasti sistem imunnya mengalami gangguan ya, mengalami penurunan sistem imun, lalu namanya imunodeficiensi yang sekunder ya. Kalian lihatnya yang kali tidak dulu ya. Primer ini juga banyak ya, lebih dari 350 jenis PID. Jadi imunodeficiensi yang pemerintah bawa itu banyak. Mayoritas nanti Anda mendapatkan pada saat di pediatri, di bagian anak. Karena kan kalau namanya kongenital ya, faktor genetik itu mayoritas memang tidak bisa lolai tidak bisa, maksudnya umurnya panjang tidak. Makanya seringnya nanti Anda dapatkannya di bagian anak pediatri ya. Tetapi semakin kesini, semakin mengaku segala macam ilmu, akhirnya di tempat kita di penyakit dalam itu akan menerima kondisi-kondisi yang PID, yang imunodefisiensi primer. Karena kan perkembangan kedokteran dan sebagainya visi, dan akhirnya kan dia bisa hidupnya panjang. Panjangnya tidak panjang seperti manusia normal, tapi lebih panjang dibanding biasanya ya. Kalau PID nanti banyak ya, kita ini dari Ius ya, yang kita pakai ya. Ini ada 8 rekan ya, teman-teman banyak sekali. Jadi ini banyak. Jadi yang terkena itu ya sistem imun tadi yang kita sampaikan di pada sistem imun maupun adaptif. Nah ini apa yang kita kan banyak macam-macam ya. Ini ya maksudnya ini kan selulernya ya banyak lagi
antibodinya, ekspresinya semua sama, ya. Jadi ada yang nanti ini dan adaptif, hubungannya dengan antibodi, dengan hubungannya dengan sel T, sel B, NK sel, dan ada komplement juga ada di sini, ya. Nah, terus kemudian ada yang ini lihat, ini kan ada defisiensi komplement. Makanya kan gini, salah satu penyebab yang ditengarai muncul autoimun adalah salah satunya adalah PID, primary, ini yang hemodefisiensi primer. Karena dari ini defisiensi komplement. Anda tahu kalau nanti di reaksi tipe 3 tadi itu banyak sekali menggunakan komplement. Komplement berapa? C3 dan C4 di reaksi tipe 3, ya. Nah, kalau nanti banyak dipakai seperti itu, otomatis kita mengalami defisiensi, akan mengalami gangguan sistem imun, terus muncul namanya penyakit autoimun di kemudian hari. Ya, PID itu bisa juga memunculkan suatu kondisi autoimun di kemudian hari. Ya, walaupun memang kalau muncul autoimun tetap nomor satu genetik itu sekitar 20-40%, ditambah faktor lingkungan, faktor hormonal dan faktor infeksi yang mengalami sistem imun mengalami dysregulasi, yaitu baru seseorang muncul kedepannya autoimun, ya. Sekarang pemeriksaan canggih-canggih. Jadi kalau misalnya nanti ada ya, Anda mohon maaf misalnya orang tuanya atau dari saudaranya ada yang punya cancer misalnya, jadi ya kanker. Ke depan saya itu nanti mau punya kanker atau tidak sih? Sekarang sudah bisa, ya. Dulu pemeriksaannya masih di Amerika, sekarang sudah bisa di Indonesia, laboratorium di Jakarta. Terus saya menunggu sekitar 3-4 minggu baru jadi, ya. Jadi ada namanya cancer risk. Cancer risk itu adalah pemeriksaan yang kita nanti probabilitas kita terkena kanker itu berapa persen ada, ya. Jadi kalau laki-laki ada 13 jenis cancer, terus nanti kalau perempuan 12 jenis cancer. Terus nanti kalau cek ke depan saya mau punya autoimun atau punya atau tidak sih, itu juga bisa. Ada 5 jenis autoimun dengan 3 atopi, ya. Itu bisa, namanya imun risk. Terus berarti satu berarti harus makan sesuai genetik kita. Jadi kan kita makan itu sesuai, kita kan udah punya cetak biru, ya kan? Kita ada cetak biru kita, ya di dalam. Ya, kita tuh makan sesuai dengan cetak biru kita, kan harus seperti itu. Yang kalau kita mau sehat, itu namanya ada namanya nutrigenomik, ya. Terus nanti kalau kita mau hindari yang sensitif terhadap kita juga ada namanya IgG food hypersensitivity juga bisa. Itu semuanya harganya 10 jutaan satu pemeriksaan, ya. Jadi kalau bisa 4 itu ya semakin, ya. Jadi tapi itu perkembangan zaman. Sekarang kita canggih-canggih sekali, ya. Jadi kalau Anda mau tes apa bisa, tetapi itu nanti kalau ada di daerah ya boro-boro nggak akan pernah bisa. Apalagi sekarang zaman BPJS yang jelas tidak di cover BPJS, belum bisa, di luar bayar sendiri mahal, itu permasalahannya, ya. Itu ya kita aja dengan masalah. Nanti juga pemeriksaan juga di sini banyak, yang di sini juga belum bisa. Contoh-contoh bisa ada tadi, ya. Ini bagaimana dibaca sendiri aja, ya. Tidak akan saya keluarkan kita sekarang nggak mungkin dapat atau tidak apa, ya. Contohnya di sini saya kasih mana saja. Nah, di sini juga sama, ya. Efisiensi. Ini yang terkenal ini, lihat ini, ya. Pernah masuk di anak ada Wiskott-Ashley syndrome, Wiskott-Ashley syndrome, pernah dengar ya? Ini terkenal ya. Ini terkenal, ya. Yang terkenal ini ataxia angiotasis juga terkenal juga, ya. Terus kemudian ini ada yes, ya. Kemudian di sini yang terkenal sama tadi, ya. Terus X-link, oke, itu semua sama, ya. Sel B, kemudian ada yang antibody, ya. Kemudian di sini yang terkenal di mana ini? Berporin ini NK sel, kemudian ada. Benar bahasa sendiri, ya. Pokoknya banyak lah. Kemudian kelompok jenis satu ini, yang ini komplement. Di salah satu ada komplement efisiensi, kemudian nanti dengan SLE, dengan rumput sudah. Terus kemudian di
gimana. Ini kan tidak belum memadai semua tadi, ini hanya contoh-contoh seperti tadi SCID yang ekstrim itu tepatnya di mana, ya Higgs syndrome, tempat-tempatnya aja, tempat paling jenuh di mana. Oke, kemudian untuk yang ini selfie bersama, selfie untuk selfie dengan prinsip vanilla. Ini ada info ini, kita begini. Salah satu paling gampang kalau tadi di daerah, yang di daerah kan tidak mungkin ada nanti kalau lulus langsung bisa tak mungkin langsung mewakili dan saja. Ya. Ini pas ini kira-kira dimodifikasi dari Anda lihat di hitung jenis. Kan leukosit kan punya hitung jenis ada 5, ya pasti ingat 5. Lihatlah limfositnya, limfosit ya. Kalau dia limfopenia berarti dia defisiensi, ya. Itu dari normal limfositnya. Karena limfosit itu sebagai perwakilan dari sel T CD4 CD8, ya CD4. Tidak limfosit, ya. Kan kita susah kalau misalnya pemeriksaan kita tidak bisa. Setiap kali pasien kita cek yang macam-macam untuk pemeriksaan imunodefisit, saya yakin tidak pernah bisa karena mahal dan kita belum bisa. Jadi minimal data limfopenianya, ya. Sel B, ya. Dan yang kalau sel B, apalagi sel B susah juga. Kita lihat nanti adalah berapa kadar totalnya dari IgA, IgM. Karena ada ceknya total itu bisa dicek. Cuma permasalahannya semua itu bisa tidak di-cover BPJS, tetapi Anda bisa mengusulkan pemeriksaan itu. Kalau pasiennya mampu, ya. Oke, itu yang ini imunisasi. Kalau tanya tadi, pokoknya judulnya adalah kalau gangguan dari ini bagaimana, ya, coba sendiri. Terus ini yang terpenting adalah sebentar ini saya yang terpenting. Jadi kalau kapan kira-kira kita curiga ini suatu PID atau juga hanya seperti ini, ya. Satu paling gampang adalah ini. Anda punya pasien juga ada infeksi berubah, dia bolak-balik nggak sembuh-sembuh. Diobati apapun sembuh berulang, ya. Itu Anda perlu pikirkan, ini jangan-jangan sistem imunnya jelek, ya. Itu. Juga ini ada infeksi pokoknya atau apapun, ya. Tapi jangan lupa adalah ini. Makanya kalau jadi dokter itu, ya, anamnesis itu paling penting, ya. Anda pernah belajar anamnesis kan? Anamnesis yang baik itu 60% kita tahu ya persis. Jadi kalau sudah lama di dokter itu sudah lama-lama kita tanya itu tidak usah banyak-banyak, kita tanya yang dulu-dulunya saja. Tapi kan harus belajar. Misalnya saya lihat nanti pasien masuk dulu tidak kelihatan nanti dari wajahnya, reaksinya, performanya. Kalau dia masuk kita sudah membaca dulu, ya. Pokoknya apa nanti kita tanya paling hanya dulu saja. Tapi untuk Anda harus tanya yang banyak, ya. Banyak yang ditanya. Karena kalau ini ada kelewatan juga susah. Apalagi kalau alergi itu Anda harus tanya saja, ya. Anamnesis kalau untuk wanita itu 2 kali lipat dari laki. Ingat-ingat ya. Kenapa lebih banyak yang ditanya kalau wanita? Karena ada wanita punya bulanan, ya. Anda harus tanya terkait masalah menstruasinya bagaimana, terus terkait masalah ginekologinya bagaimana, ya. Itu jangan lupa loh ini. Besok kalau Anda ketemu pasien mau menstruasi gimana, hamil berapa kali, keguguran berapa kali, kakinya bagaimana, ya, nantinya SCA, itu ditanya ya. Jangan enggak, karena itu mungkin ada hubungan dengan penyakit sekarang, kalau sekarang atau tidak, ya. Apalagi kalau autoimun alergi, Anda harus tanya terkait masalah ini. Ya, sorry. Kemudian ini, kenapa sulit ya? Kenapa sulit ini? Ya, cara tadi. Ini yang agak susah nih. Ada namanya kalau saya sih nyampaikan adalah insting. Anda tahu insting? Guru perasaan. Kalau biasanya perasaan banyaknya dari perempuan. Insting saya mengatakan ini kayaknya ada sesuatu nih kan gitu. Sebenarnya itu bukan insting, tapi namanya intuisi klinis ya. Harapan saya adalah Anda memiliki intuisi klinis ya, kayak insting itu. Nah ini sense ya. Terus kemudian ini sama ya, sudah sama.
Yang ini juga sulit, ini juga sekali ya. Makanya dokter kita itu klinisi ya. Klinisi itu jangan menggantungkan pemeriksaan penunjang, itu saya. Jadi indera kita itu sebenarnya lebih bagus ya dibanding pemeriksaan penunjang. Penunjang itu adalah kalau kita ngecek segala macam dengan inklusi kita klinis, pemeriksaan kita segala macam kok belum ada, baru ditambah namanya pemeriksaan penunjang. Makanya tadi saya sampaikan pergunakanlah panca indera ya. Terus sering-sering nanti buka HP ya, tidak boleh. Saya tanya kalau itu jam berapa malam, jam 11 atau jam 12 malam atau jam 10, jam berapa sih biasanya? 10, artinya jam 11 malam. Saya sih kayak kelas dokter muda tak takoni tidur jam mana jam 11 ya, jam 11 jam 12 terus tak omongin gini. Anda itu jam 11 tidur, jam 12 tidur itu berarti ada waktu dari Isya, berarti 4 jam. Paling 1 jam, setengah jam untuk belajar, 3,5 jam itu nonton drakor. Ya, Anda paling nonton drakor, Shopee, ya kan? Kalau malam-malam coba Anda kalau belajar, saya yakin nomor buat dibalik belajarin 2,5 jam nonton TikTok 1,5 jam itu Anda cerdas sekali. Ya. Karena saya yakin yang masuk ke dokter ini sudah pintar. Makanya saya masuk dokter dulu bukannya merendahkan fakultas kan, tapi kan kedokteran kan rankingnya di atas, ya kan? Jadi itu pintar namanya. Pusing kemarin keset itu sebenarnya ya, keset belajar. Ini urusan lab-labnya kan juga susah nih ya, lab-lab yang untuk yang di PID yang dibaca kita nggak ada yang belum begitu. Kalau yang paling bisa hanya ini aja ya. Ini tidak bisa semuanya. Kalau ini kita sudah bisa ya. Urusan canggih yang apa aja mau seperti ini ya. Susah. Tapi minimal Anda tahu bahwa saya pemeriksaannya harus sampai sana. Cuma kita di sini belum bisa. Genomik kita susah. Ya. Alasan bagaimana? Salah satunya adalah ini ya. Yang paling gampang adalah ini pokoknya kalau ada IVIG segala macam juga bisa. Kemudian yang kalau yang sekarang juga belum bisa di-proof sehingga memang belum bisa dilakukan terapi dengan stem cell ya. Sebaliknya ada IVIG itu sama ada IVIG bagaimana bukan IVIG bisa aduh berapa bulan dulu nah ini aja sebenarnya nanti di SIG untuk yang PIG sama ya. Nah ini sebentar aja sebentar paling gampang, lebih gampang sebentar. Pokoknya kalau Anda memiliki banyak hal komorbid penyakit pasti mayoritas punya sistem imun yang turun namanya infeksi sebenarnya. Nah ini ya, bagaimana ya malnutrisi, infeksi segala macam. Kalau malnutrisi saya yakin kalau gizi sekarang sih tidak berkurang. Kalau malnutrisi masih mungkin. Bedanya malnutrisi kalau kurang gizi apa? Kan ada malnutrisi, terus kemudian ada yang gizi kurang. Itu beda apa? Ada sih diet orang, ada yang diet. Kalau diet itu biasanya nanti mengalami namanya malnutrisi, ya kan? Salah. Jadi si ini kan adalah si ini memang diuraikan darahnya dimakan kan bukan gizi kurang, ya kan? Kalau malnutrisi itu belum gizi kurang, ya kan? Pola makan yang tidak bagus, ya. Pola asupan makan yang tidak bagus itu yang menyebabkan malnutrisi, beda, ya. Terus kemudian nanti kalau yang di ini infeksi tadi HIV contohnya mungkin tadi hasil HIV ya sudah segala macam mesti. Nah ini obat-obat ini yang kita waspada adalah obat-obatan. Seperti kalau di tempat kita itu ada penyakit autoimun, salah satu pengelolaan atau mengontrol autoimun biar tidak fair adalah penggunaan imunosupresan, ya. Imunosupresan, obat-obat imunosupresan. Nah, obat-obat imunosupresan ini kan dia menekan sistem imun, ya. Otomatis kalau ditekan, sistem imunnya kan juga bisa mengalami suatu kondisi
imunodefisiensi ya, tapi ini karena bukan ada bawaan genetik, berarti dia dilabeli adalah sekunder imunodefisiensi karena kan faktor lain ya, seperti itu ya, tidak sama ya. Terus kemudian ini contoh yang menyebabkan misalnya dari bedah, radiasi ya, imunosupresan, kemudian kortikosteroid, ini obat dewa ya. Kalau ada pernah tahu obat dewa, apapun penyakitnya kortikosteroid obatnya. Tapi itu salah, tidak bisa ya. Apapun makanannya, air putih minumannya, kan saya tidak boleh teh botol air putih minumannya ya. Itu sama kortikosteroid ya. Juga bisa menyebabkan imunodeficiency, halusinasi, sensor, infeksi pasti ya. Ini kan semua menyebabkan malnutrisi, jadi sistem imunnya kan belum, imunnya maupun adaptif juga mengalami penurunan. Mudah tuh yang malnutrisi tadi ya, sama. Kemudian ini juga bisa, dan manifestasi klinis sebenarnya sama bersama. Jadi sebenarnya mau yang apa itu yang PID maupun SID sama ya, mau primer maupun sekunder gejalanya mirip semua karena kan punya yang sistem imun. Itu sistem imunnya terganggu, kan kita mudah infeksi, mudah mengalami sakit nanti ya. Yang komensal pun bisa jadi patogen ya, komensal. Anda kalau mandi sehari berapa kali? Sekali atau dua kali, tapi laki-laki lebih sering satu atau dua kali. Kita lagi satu. Anda tahu nggak kulit Anda mengandung bakteri? Tahu kan? Anda mandi 10 kali itu tidak akan pernah disteril ya, dingin ya. Itu komensal. Dia bisa jadi patogen kalau pindah tempat. Jadi patogen ya. Begitu ada sistem imun tubuh kita turun, komensal dia masuk, translokasi masuk, dan baru menimbulkan masalah. Nanti Anda sering mendapatkan di rumah sakit, ini kok infeksi, ada aksesnya, tetapi kok ini bakterinya komensal ya. Jadi ketika translokasi, sudah translokasi pindah tempat yang bukan areanya dia, plus sistem imun tubuh kita turun sehingga muncul infeksi ya. Kan gitu. Itu untuk pemeriksaan fisik juga sama. Sebenarnya sih yang paling bagus kalau analisis ya pasti punya penyakit yang lain. Kalau ada beberapa penyakit yang tidak terus kita harus curiga punya imunodefisiensi. Jadi paling gampang kalau yang imunodefisiensi adalah seseorang yang memiliki berbagai macam beberapa hal komorbid, mau dia penyakit metabolik kronis, mau cancer, terus mau infeksi ya. Itu Anda harus curiga, oh ini mungkin mengalami imunodefisiensi. Itu aja kata kuncinya untuk yang sekunder ya. Jadi kalau seseorang datang ke Anda memiliki beberapa macam penyakit komorbid, Anda harus berpikiran ini kemungkinan besar mengalami imunodefisiensi. Berarti saya nanti harus pengelolaannya tidak hanya dengan obat pemberian, misalnya dia infeksi, Anda yang ngasih antibiotik terus mungkin tidak sembuh ya. Harapannya apa lah? Kita mau bagi nutrisinya, obat nutrisinya apa? Kita harus bagi nutrisinya, kita harus kasih yang lain support, yang imunomodulator ya vitaminnya kita kasih segala macam. Nah itu baru bisa sistem imunnya membaik, otomatis nanti infeksinya juga akan terkontrol ya. Pemeriksaan juga sama sebenarnya. Ini sebenarnya pemeriksaannya adalah pemeriksaan kalau kita untuk pemeriksaan yang komorbidnya ya. Kita terus sama ya, sama ini ya. Sama ini ya, ya salahnya adalah IVIG ya. Nah ini saya sebelum mau selesai, ini promosi nanti ini kalau tadi jadi sekarang bawa HP semua kan, buka YouTube semuanya, ya. Udah, coba YouTube ya, ada sinyal.
ada sinyal ya, nanti tulis nama saya Agus Joko Susanto atau secara kopi yang ada Pak, asalnya secara kopi tapi tulis nama saya Agus Joko Susanto, buka di YouTube. Nanti Anda bisa scroll ke bawah, itu ada lebih dari 180 episode ya. Nanti lihat terkait masalah omnibus ini ya di situ. Tapi sih bosan nih, kan sekali episode 1 jam kan bosan. Kan kalau kita kan cuma semenit 2 menit kan enak. Dan ini kan pelajaran, kalau pelajaran biasanya membosankan ya. Kalau Anda lihat TikTok yang masalah baju, masalah apa mengulas makanan itu pasti menyenangkan. Tapi ini juga biar tahu nanti sedikit banyak, coba nanti ada di sini biar tahu settingnya apa, terus outputnya apa. Oke, ya. Jadi itu dari saya yang dari sini nanti kalau tetap bisa di rumah sakit Mati, kalau ada nanti stase di yang di dalam. Ini berarti masih berapa tahun lagi ya? 1, 2, baru 3 paling nggak ya 2 tahun lagi lah, ya 2 tahun lagi kan. Kalau langsung masuk stasenya di dalam, tapi kalau tidak ya 3 tahun lagi lah setidaknya. Ya, apa-apa, sehat-sehat semuanya ya. Pelajaran ini, kalau nanti ada jangan berhenti di sini. Ya, ada sekarang baru 2 tahun kan, 2 tahun yang ini. Jadi cerita intermezzo. Saya dulu kan memang tidak suka masuk ke kedokteran, masuk saya masuk ke teknik mungkin tapi tidak boleh. Teknik nuklir di Indonesia adanya di mana? Ya, tidak boleh kan untuk UNS sekarang itu ya pokoknya yang paling bagus apa kedokteran itu aja, jadi nggak seru. Ya, dan alhamdulillah sekarang masa setelah kedokteran sudah 18 tahun.